Tales of Demons and Gods Part 18. Wajah Ye Ziyun dingin ketika dia menatap Nili, begitu juga Xiao Ning'er. Dia malu dan menundukkan kepalanya, lapisan merah menutupi wajahnya. "Aha, sepertinya aku datang pada waktu yang salah. Maaf soal itu," kata Nili dengan senyum malu. "Nili, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Cepat keluar," dengus dingin Ye Ziyun. Kemarahannya terus meningkat saat dia menggerakkan tangan kanannya. Dia kemudian mengirim tombak es ke arah Nili. Merasakan suhu ruangan turun banyak, Nili segera menyelinap keluar dan menutup pintu. Tombak es meledak, membuat lapisan es menutupi ruangan. Melihat ekspresi marah Ye Ziyun, Xiao Ning'er tersenyum ringan. Dia melihat ke arah pintu. Pandangan Nili yang memanas memang membuatnya sedikit malu. Antara dia dan Ye Ziyun, siapa yang lebih menarik perhatian Nili? Orang itu selalu melakukan apapun yang dia inginkan tanpa batas seperti ini. Dia benar-benar harus diberi pelajaran, kata Ye Ziyun marah. Wajahnya merah sampai ke lehernya. Tidak menyebutkan kondisi Xiao Ning'er saat ini, bahkan tubuhnya hanya sedikit tertutup. Meskipun dia mengenakan pakaian, sutra itu hampir transparan. Belum lagi seberapa menyala mata pencuri Nili, dia benar-benar dilihat oleh Nili. Nili seharusnya tidak melakukannya dengan sengaja. Itu mungkin karena dia khawatir tentang kita, itu sebabnya dia meminta dengan sangat cemas. Xiao Ning'er berkata sambil mengerucutkan bibirnya. "Ning'er, bahkan Anda belum menikah dengan Nili, tapi Anda sudah membelanya. Tidakkah kamu akan diganggu sampai mati olehnya di masa depan?" kata Ye Ziyun, cemberut dengan ketidakpuasan. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, jejak kesedihan melintas di mata Xiao Ning'er. "Menikah dengan Nili? Apakah aku benar-benar pantas untuk Nili? Nili memiliki bakat luar biasa, hanya Ye Ziyun, gadis yang diberkahi surgawi ini, yang bisa menjadi pasangannya. Bagaimana bisa keluarga naga bersayap dapat dibandingkan dengan keluarga angin salju?" Tiba-tiba melihat Xiao Ning'er terdiam, tidak tahu mengapa, Ye Ziyun merasa hatinya sedikit sedih. Meskipun Xiao Ning'er sedingin es dan memberi orang lain perasaan tidak bisa dekat dengannya, tapi sebenarnya hatinya begitu berapi-api. Begitu dia menyukai seseorang, dia akan menjadi sangat lembut dan lembut. Dia akan sangat ingin memberi mereka semua yang dia miliki. Dia berbeda dari Xiao Ning'er. Sebagai putri tuan kota, ia memikul banyak tanggung jawab. Dia harus menyelesaikan itu terlebih dahulu sebelum dia bisa memikirkan perasaannya sendiri. Berdasarkan hal ini saja, dia tidak layak untuk Nili. Di halaman, pikiran Nili masih berkedip dengan adegan sebelumnya. Dua wanita cantik bersama. Tidak heran mereka dianggap sebagai dua dewi terindah di kota Glory di masa depan. Menerobos ke dalam ruangan kali ini, bahkan jika dia akan dihancurkan, itu tidak akan sia-sia. Dalam kehidupan sebelumnya, jika bukan karena kota Glory dihancurkan, anak yang tidak berguna dan miskin seperti Nili tidak akan pernah masuk ke mata sang dewi, Ye Ziyun. Setelah mengalami hidup dan mati di kehidupan sebelumnya, setelah kelahiran kembali, perasaan Nili untuk Ye Ziyun benar-benar tak tergoyahkan. Adapun Ning'er, dalam kehidupan sebelumnya, Nili tidak memiliki interaksi dengannya. Dia hanya merasa kasihan padanya. Kecelakaan yang timbul karena berbagai sebab, Nili telah mengubah kehidupan Xiao Ning'er. Dia juga merasa bingung tentang bagaimana dia harus menghadapi perasaan Ning'er. Kecuali Nili terlahir dengan pikiran terbuka. Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan sekarang, akan diserahkan ke masa depan. Nili duduk bersila di halaman dan terus memperbaiki kekuatan jiwanya. Setelah mencapai peringkat emas bintang 2, Nili memperoleh lebih banyak wawasan. Setiap organisme memiliki jiwa. Kekuatan jiwa dalam kata ini ditinggalkan setelah kematian oleh berbagai organisme. Alam jiwanya memiliki daya tarik yang kuat terhadap kekuatan jiwa di sekitarnya. Semakin banyak orang memasuki area jenis medan perang, semakin cepat kecepatan kultivasi mereka. Namun, ia harus berhati-hati untuk mencegah kecelakaan, seperti apa yang terjadi sebelumnya, agar tidak terjadi lagi. Saat sudah hampir malam, Ye Ziyun berjalan keluar dari kamarnya. "Hai Ziyun." Nili melambaikan tangannya, sedikit malu ketika dia menyapa Ye Ziyun. Ye Ziyun memiliki wajah yang dingin. Nili masih berpikir bahwa Ye Ziyun marah tentang masalah sebelumnya sehingga dia hanya bisa terus tersenyum.
Melihat tubuh Ye Ziyun tidak salah, karena mereka telah melakukan banyak hal di kehidupan masa lalu, namun melihat Xiao Ning'er masih salah. Ye Ziyun dengan dingin menatap Nili dan berkata, "Nili, kamu tidak diperbolehkan tinggal di pekaranganku lagi. Keluarlah dari sini malam ini." "Kenapa?" tanya Nili, mengerutkan alisnya saat dia menatap mata Ye Ziyun. Dia hanya bisa melihat lapisan es dan kekencangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalamnya. "Tidakkah kamu merasa tidak cocok untuk tinggal di sini? Saya putri langsung dari keluarga angin salju. Memiliki pria sepertimu yang tinggal di sini, jika ini diketahui keluarga lain, bagaimana menurut mereka?" Ye Ziyun menatap Nili dengan dingin. "Ayah kamu setuju untuk itu?" Nili merasa bahwa ekspresi Ye Ziyun tidak benar, dia tidak bisa membantu merajut alisnya. "Ayahku setuju, tapi itu tidak berarti aku juga. Di masa lalu, saya terlalu lembut dan tidak mengatakannya dengan jelas kepada Anda. Di masa depan, tanpa persetujuan saya, Anda tidak diizinkan berada di sini," katanya dengan suara dingin. "Ziyun, aku terlalu cemas sebelumnya dan tidak sengaja masuk." Nili masih berpikir bahwa Ye Ziyun marah tentang masalah sebelumnya dan mencoba menjelaskan dirinya sendiri. "Bagus, kau mengerti, keluar malam ini." Ye Ziyun menatap Nili dan berkata, "Beberapa hari terakhir ini, saya mengerti. Sebenarnya, kamu tidak berbeda dengan Ye Han. Anda tidak benar kepada saya, Anda hanya memperlakukan saya seperti alat yang digunakan untuk meningkatkan posisi Anda. Menikahi saya akan setara dengan mendapatkan kursi tuan kota, menjadi orang yang paling kuat di kota Glory. Benar-benar menggelikan. Sampah, aku sama sekali tidak peduli dengan posisi tuan kota." Nili mengerutkan alisnya untuk sementara waktu. Mengapa Ye Ziyun tiba-tiba berbicara tentang kata-kata kasar seperti itu? Sama sekali tidak seperti dia. "Nili, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena bakat tinggi kamu. Pada akhirnya, Anda masih anak-anak miskin dari keluarga tanda surgawi. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menikahi putri tuan kota? Jangan naif." Ye Ziyun berkata dengan kejam. "Ada jarak di antara kita, sesuatu yang Anda tidak akan pernah bisa menyeberang." Mendengar kata-kata kasar Ye Ziyun, Nili merasa sedikit marah. Dia tidak mengerti dari mana asalnya. Dia jelas tahu bahwa Ye Ziyun tidak seperti ini, tapi dia bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara. "Kamu masih belum pergi. Apakah Anda masih ingin tanpa malu-malu tetap di sini?" Ye Ziyun dengan dingin menatap Nili. Melihat tatapan Ye Ziyun, Nili memikirkan berbagai hal dalam kehidupan sebelumnya. Memang, jika Glory City tidak dihancurkan, anggota keluarga angin salju menentang Nili dan Ye Ziyun berkumpul. Kata-kata mereka persis sama dengan apa yang baru saja dikatakan Ye Ziyun. Dia anak miskin dari keluarga surgawi, bagaimana dia layak untuk putri tuan kota? Berpikir tentang apa yang dikatakan oleh para tetua keluarga angin salju di kehidupan sebelumnya, Nili tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Dia tidak berdebat dengan Ye Ziyun lagi, berbalik, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan katakan lagi, aku akan pergi." Setelah berbicara, Nili berjalan lurus ke gerbang. "Kamu tidak akan membawa barang-barangmu." Suara Ye Ziyun masih dingin. "Tidak banyak barang di sana. Jika ada sesuatu, Anda bisa membuangnya." Nili berjalan keluar dari halaman. Melihat sosok punggung Nili yang sedikit sunyi, Ye Ziyun terus berdiri di tempat dia berada untuk waktu yang lama. Mengapa dia merasakan sakit yang begitu dalam di hatinya? Seolah-olah sesuatu dalam hatinya telah dikeringkan dan dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kebingungan. Air matanya jatuh tak terkendali. Apakah dia salah? Sesaat kemudian, di kamar Ye Ziyun, Xiao Ning'er, yang sekarang berpakaian, memandang Ye Ziyun saat dia berjalan masuk, dan bertanya, "Ziyun, di mana Nili?" Dia memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan dikembalikan ke keluarganya, kata Ye Ziyun, memalingkan muka darinya. "Kamu belum sepenuhnya pulih, lebih baik jika Anda mengambil beberapa ramuan dan berlatih sebentar lagi." Xiao Ning'er menatap Ye Ziyun dengan ekspresi bingung. Ekspresi Ye Ziyun agak aneh, matanya sedikit bengkak. Yang lebih aneh adalah, mengapa Nili tiba-tiba pergi. Namun, dia tidak menanyakan lebih jauh. Dia masih memiliki persaingan antara dia dan Ye Ziyun, oleh karena itu, dia tidak akan memberikan Nili kepada Ye Ziyun dengan mudah. Dia diam-diam akan menunggu Nili untuk membuat pilihannya.
Jika Nili masih memilih Ye Ziyun, dia diam-diam akan menerima nasibnya. Lu Piao, Duze dan yang lainnya semuanya kembali ke keluarga masing-masing. Nili membawa Duan Jian dan Niu kembali ke keluarga Senda Surgawi. Melihat klan mereka masih aman dan sehat, dia merasa lega. Keluarga Tanda Surgawi tidak lagi seperti dulu. Keluarga Angin Salju dan Asosiasi Alkemis tidak akan membiarkan bahaya apapun datang ke keluarga Tanda Surgawi. Setelah meninggalkan Niu kepada orang tuanya, dan meminta Duan Jian untuk tetap berada di keluarga surgawi, Nili berjalan menuju Asosiasi Alkemis. Meskipun kata-kata Ye Ziyun sangat menyakiti Nili, dia masih memiliki beberapa hal lain yang harus dilakukan untuk keselamatan kota Glory. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana mereka tinggal. Asosiasi Alkemis. Aula besar sangat luar biasa, yang Sin sendirian duduk di kursi yang terletak di paling depan, mempelajari sesuatu. Dia mengenakan gaun ketat merah, memberinya penampilan yang elegan, semacam rahmat yang tak terlukiskan. Wanita ini adalah iblis wanita yang menawan. Mengangkat kepalanya, dia melihat Nili. Mata yang Sin berkedip kaget dan tersenyum berkata, "Adik laki-laki, mengapa kamu begitu bebas mencari saudara perempuan hari ini? Aku pikir kamu tidak akan mau datang ke sini lagi setelah tinggal di rumah Ye Ziyun yang lembut." Nili tidak berani bercanda dengan Yang Sin, bagaimana jika dia dimakan oleh iblis wanita ini. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, "Ada beberapa hal yang harus saya bicarakan hari ini." Yang Sin menatap Nili dengan kebencian dan berkata, "Jika Anda tidak memiliki masalah resmi, Anda tidak akan mau datang ke tempat saudari lagi." "Bicara, ada apa?" "Saya ingin Sister Yang Sin menyiapkan beberapa ramuan itu. Jika mungkin, beberapa ratus ribu kati dari mereka dalam setahun," kata Nili. "Begitu banyak." Alis Yang Sin mengerutkan kening. Dalam putaran jutaan gerombolan binatang iblis tingkat ini, mereka hanya menggunakan beberapa ribu kati ramuan. Mengapa Nili sangat ingin? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Maksudmu, apakah di tahun mendatang, kota Glory akan mengalami gerombolan binatang iblis yang lebih besar?"